Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Setelah sebelumnya kita membahas tentang pentingnya ibadah doa bagi seorang penuntut ilmu, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bagian yang kedua dari ibadah-ibadah yang seharusnya mendapatkan perhatian dari kita, para penuntut ilmu. Jenis ibadah kedua yang harus mendapatkan perhatian kita adalah nawafilu al-ibadat, atau ibadah-ibadah sunnah. Tentu dalam hal ini penulis kitab Adab Talibul Ilm, Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim tidak lagi merasa perlu untuk menyinggung ibadah-ibadah fardu, karena itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kewajiban bagi seorang penuntut ilmu untuk menjaganya. Karena itu di sini beliau mengangkat ibadah-ibadah sunnah sebagai ibadah tambahan yang secara khusus, secara spesifik harus mendapatkan perhatian dari seorang penuntut ilmu, sehingga seorang penuntut ilmu tidak selayaknya, tidak sepatutnya hanya memberikan perhatian kepada ibadah-ibadah yang fardu, ibadah-ibadah yang wajib, lalu kemudian mengabaikan ibadah-ibadah sunnahnya. Poin pertama yang beliau sampaikan di sini adalah bahwa nawafilul ibadat min asbabi mahabbatillahi azza wa jalla lil abd. Bahwa ibadah-ibadah sunnah itu adalah merupakan salah satu sebab seorang hamba mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan ketika hambaku, kata Allah, terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka aku pun mencintai hamba itu. Lantaran dia terus-menerus mendekat kepadaku, kata Allah, dengan ibadah-ibadah sunnah, maka uhibbahu, maka aku, kata Allah, mencintainya. Karena itu disimpulkan bahwa ibadah sunnah adalah merupakan salah satu jalan utama kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja ini tidak berarti bahwa kita kemudian membalikkan prioritas kita dan lebih memperhatikan ibadah-ibadah sunnah daripada ibadah-ibadah fardu. Karena ibadah-ibadah sunnah itu tidak akan ada nilainya, tidak akan ada artinya kalau kita tidak menjaga ibadah-ibadah fardu kita. Kemudian yang kedua, an-nawafil tajburu naqsal faraid. Kenapa ibadah sunnah itu penting? Karena ibadah-ibadah sunnah itu akan menutupi kekurangan yang ada, yang terjadi pada ibadah fardu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu salatuhu. Amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Fa in kana atammaha kutibat lahu tammah. Kalau si hamba menyempurnakan salatnya, maka akan ditulislah salat itu secara sempurna. Wa illam yakun atammaha, tetapi kalau dia tidak menyempurnakannya, qala Allahu azza wa jalla, Allah akan mengatakan unzuru, Allah akan mengatakan kepada para malaikatnya,
Unzuru, lihatlah, hal tajiduna li'abdi min tatawwu', apakah kalian menemukan ada catatan ibadah sunnah yang dimiliki oleh hambaku ini, fatukmilu biha faridatahu, sehingga dengan itu kalian bisa menyempurnakan ibadah fardunya yang kurang tadi itu. Kemudian setelah salat tsumma zakatu kadzalik. Kemudian setelah itu yang dihisab adalah zakat, dan zakat itu pun diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti salat. Kalau zakatnya sempurna, maka ditulislah sebagai zakat yang sempurna. Kalau zakatnya kurang, maka akan diperintahkanlah para malaikat untuk mencari dari sedekah-sedekah yang sifatnya sunnah untuk melengkapi, menyempurnakan catatan zakat kita. Tsumma tu'khadul a'malu ala hasabi dzalik. Kemudian amal-amal kita yang lain pun akan diperlakukan seperti itu. Karena itu salat sunnah tidak hanya penting bagi seorang penuntut ilmu, tapi juga penting bagi siapapun kita yang tentu mengharapkan kesempurnaan dalam catatan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, in qassara fi qada'il fawaid falyajtahid fil istikthari minan nawafil fa innahu yuhasabu biha yaumil qiyamah. Jika seorang hamba itu terluput atau terlalaikan mengganti ibadah-ibadahnya, ya, khususnya salat, ya, mengganti ibadah-ibadah salatnya yang terluput, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk banyak melakukan salat-salat sunnah atau melakukan ibadah-ibadah sunnah. Karena ibadah-ibadah sunnah itu akan diperhitungkan sebagai pengganti, penyempurna dan pelengkap dari ibadah-ibadah fardu. Jadi inilah pentingnya mengapa kita harus memberikan atau mempunyai porsi yang cukup dalam ibadah sunnah kita. Kemudian nasihat yang ketiga terkait ibadah sunnah ini, kata beliau, kana salaf rahimahumullah yukthiruna minat ta'abbud. Dahulu para ulama salaf, para ulama terdahulu, itu salah satu ciri mereka adalah mereka banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak hanya giat dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, menghafal, mencatat, menulis, melahirkan karya-karya besar, tetapi mereka juga adalah hamba-hamba yang saleh yang sungguh-sungguh memperbanyak ibadah kepada Allah. Jadi mereka bukan sekedar ahli ilmu, tapi mereka juga ahli ibadah. Mereka bukan sekedar ahli teori, tapi mereka juga membuktikan ilmu itu dalam bentuk ibadah kepada Allah. Di antara kisah yang diangkat terkait dengan itu adalah kisah Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang kita kenal sebagai penyusun kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah menceritakan tentang dirinya. Beliau mengatakan, ma wada'tu fi kitabi as-sahih hadithan illa ightasaltu qabla dhalik. Tidaklah aku memasukkan di dalam kitab sahihku ini satu hadis pun kecuali setelah aku mandi sebelumnya. Wa shallaitu rak'atain, lalu aku salat 2 rakaat. Dan
beliau mengatakan pada kesempatan lain bahwa sannaftus sahih fi sitta asyrata sanah. Saya menyusun kitab sahih Bukhari ini selama 16 tahun lamanya. Yang artinya selama 16 tahun lamanya itu, setiap kali beliau akan memasukkan satu hadis, memilih satu hadis untuk dimasukkan, maka beliau terlebih dahulu akan mandi besar, mandi junub, kemudian setelah itu mengerjakan sholat 2 rakaat. Ini menunjukkan betapa luar biasanya ibadah seorang Imam Bukhari. Kalau ada di antara Anda yang suka menulis, ya, apakah setiap kali Anda menulis satu tulisan, Anda melakukan seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala? Nah, itu satu contoh dari Imam Bukhari. Kisah yang lain adalah kisah yang disandarkan kepada kehidupan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kita akan mendengarkan seperti apa penuturan salah seorang murid beliau, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pernah mengatakan, pada satu waktu saya mendatangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika salat subuh. Setelah salat subuh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menjelang waktu siang. Kemudian setelah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menoleh ke arahku, kata Ibnu Qayyim. Lalu beliau mengatakan, hadhihi ghadwati, inilah sarapan pagiku. Walau lam ataghadza al-ghada saqatat quwwati. Seandainya saya tidak sarapan pagi, maksudnya berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, saqatat quwwati, maka segenap kekuatanku akan hilang, akan jatuh, akan lemah. Pada kesempatan yang lain, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah satu waktu pernah mengatakan kepada saya, la atruku dzikr illa biniyati ijmami nafsi wa irahatiha li asta'idda bitilka rahati li dzikrin akhar. Saya tidak berhenti berzikir kecuali sekedar untuk merehatkan diri saya, kecuali untuk sekedar beristirahat, agar kemudian saya bisa kuat kembali untuk melanjutkan zikir yang lain. Yang kita lihat di sini bagaimana komitmen dan keistiqamahan seorang Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam menjaga zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang hari. Nah, dan ternyata itu menjadi satu teladan tersendiri bagi muridnya, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang tadi kita sebutkan. Karena itu Ibnu Katsir rahimahullah, penulis kitab tafsir Ibnu Katsir yang masyhur itu, pernah mengatakan tentang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dia mengatakan, wala a'rifu fi hadzal 'alami fi zamanina aktsara ibadatan minhu. Saya tidak pernah melihat ada seorang alim di zaman kita ini, di zaman Ibnu Katsir, yang lebih banyak ibadahnya daripada beliau. Dan beliau kalau sholat, katanya beliau memanjangkan sholatnya dengan sangat luar biasa, memanjangkan rukuk dan sujudnya
Luar biasa, sampai-sampai sebagian muridnya mengkritik beliau tentang itu, tetapi beliau tidak memperdulikannya. Maka sahabat-sahabat sekalian, kita lihat dari 2 contoh atau 3 contoh singkat ini, bagaimana para ulama kita dahulu tidak hanya pandai dalam menuntut ilmu, tidak hanya sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tidak hanya sungguh-sungguh dalam menyampaikan ilmu, tapi mereka menyelaraskan itu dengan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pada bagian akhir pembahasan ini, Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim menasihatkan kepada kita. Beliau mengatakan, "Fashghal nafsaka bi'ibadatillah." Maka sibukkanlah dirimu dengan beribadah kepada Allah. Dengan cara apa? Bil muhafazati 'alal fara'id, dengan menjaga ibadah-ibadah fardu, wa mulazamatin nawafil, dan berkomitmen melazimi ibadah-ibadah sunnah. Seperti apa contohnya? Kasunanir rawatib, seperti salat sunnah rawatib, wal witr, dan salat witr, wa tilawatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an, wal istighfar bil ashar, dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Kemudian kata beliau, wa alzim nafsaka sa'atan, berkomitmenlah dengan dirimu untuk mengambil satu waktu atau 1 jam, tajlisuha fil masjid lidzikr, yang engkau duduk di masjid selama 1 jam ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahsanu ma yakunu ba'da salati subhi ila tulu'i syams, dan sebaik-baik waktu untuk melakukan itu adalah setelah salat subuh hingga matahari terbit di pagi hari. Jadi poin utamanya, sahabat-sahabat sekalian, adalah bahwa sebagai seorang penuntut ilmu, maka kita harus menjadikan ibadah-ibadah sunnah ini sebagai bagian keseharian kita yang tidak akan kita luputkan. Kita akan berusaha untuk komitmen dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.